Pernikahan Impian, Ilman dan Lolita, Part 1. Ilman 24 tahun adalah anak dari Irwan dan Mira, tokoh di novel Ketulusan Cinta Tania yang jatuh cinta dengan perempuan berusia lebih tua darinya. Lolita, tokoh di novel Centeng Cinta yang berusia 34 tahun. Ilman tidak melewati proses pacaran, tapi Ilman langsung melamar Lolita menjadi istrinya. Bagaimanakah kisah mereka? Pernikahan impian Ilman dan Lolita. Gubrak. Sebuah motor putih berwarna putih jatuh setelah menyerempet mobil Ilman. Ilman menginjak rem. Astagfirullah, ucap Ilman terkejut. Bergegas dia berhenti dan keluar dari mobil menghampiri pengendara Scoopy. Orang-orang di sekitar mendekat untuk membantu pengendara Scoopy. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Ilman khawatir. Pengendara Scoopy itu adalah Lolita. Ilman membantu Lolita berdiri. "Maaf ya," ucap Lolita. "Kok minta maaf?" tanya Ilman bingung. "Kan aku yang nyerempet. Bannya bisa naik motor lagi nggak?" "Bisa kok, rumah saya sudah dekat." "Yakin?" Lolita mengangguk. "Terima kasih sudah dibantu," ucap Lolita pada orang-orang yang membantunya. "Permisi." Lolita berlalu dengan motornya. Ilman kembali masuk ke dalam mobilnya. Ilman menuju rumah sakit untuk menjemput ibunya yang menunggui Tania. Ilman sampai di rumah sakit. Di parkirnya mobilnya, Ilman keluar dari mobil, dan memperhatikan badan mobil yang kena serempet. Baret lumayan panjang di mobil HR-V putih miliknya. Lumayan juga ternyata. Gumam Ilman. Saat di jalan tadi dia tidak sempat memperhatikan karena buru-buru. Ilman melangkah masuk. Lolita bersiap untuk menyambut tamu VIP yang akan meeting hari ini di hotelnya. Seorang laki-laki masuk bersama 4 orang yang semuanya juga laki-laki. Lolita terpana melihat laki-laki tersebut. Gumam Lolita terkejut. Laki-laki itu adalah Ilman yang kemarin mobilnya Lolita serempet. "Selamat pagi," sapa Lolita ramah seraya tersenyum. Ilman memandang ke arah Lolita dan tersenyum. "Selamat pagi," jawab Ilman ramah berbarengan dengan orang-orang yang bersamanya. Lolita mengiringi rombongan Ilman untuk menunjukkan tempat meeting yang akan Ilman pakai beserta relasinya. Mereka tiba di depan lift. Sigap Lolita menekan tombol lift. Lolita tiba-tiba merasa berdebar-debar. Perasaannya campur aduk. Dia tahu kemarin laki-laki di sampingnya ini belum memeriksa lecet di badan mobilnya yang disebabkan Lolita. Lolita tidak menyangka tamu VIP yang harus dia dampingi adalah Ilman. Siapa dia sebenarnya? Batin Lolita. Lolita hanya mendapat info harus mendampingi tamu VIP untuk meeting karena permintaan dari tamu tersebut yang sekretarisnya mendadak masuk rumah sakit. Lolita hanya tahu nama dan perusahaannya saja. Dia tidak menyangka kalau CEO perusahaan yang sekarang sedang terkenal di kotanya adalah orang yang sangat muda. Pintu lift terbuka. Lolita mempersilahkan Ilman beserta rombongannya masuk. Kemudian menyusul Lolita masuk ke dalam lift. Ditekannya tombol lantai 8, tempat ruang meeting yang sudah disiapkan pihak hotel. Mereka tiba di lantai 8. Lolita mempersilahkan Ilman dan rombongan masuk ke ruang meeting. Beberapa orang sudah hadir. Beberapa yang hadir adalah orang asing. Mereka menggunakan bahasa Inggris. "Bu Lolita sudah tahu kan?" tanya salah seorang laki-laki yang bersama Ilman. "Mendampingi Pak Ilman kan Pak?" tanya Lolita balik.
Iya betul. Selain itu juga minta tolong dibuatkan notulen rapatnya. Bu Lolita bisa kan? Bisa pak. Jawab Lolita mantap. Ilman duduk di kursinya. Tersisa satu kursi kosong di samping Ilman. Mau tidak mau Lolita duduk di sana. Ibu bisa bantu buka meeting ini? Tanya Ilman membuat Lolita terkejut. Baik, apa pakai bahasa Inggris? Tanya Lolita. Tentu. Jawab Ilman seraya tersenyum ramah pada Lolita. Membuat dada Lolita berdebar-debar. Lolita meletakkan handphonenya di atas meja meeting dengan perekam yang dihidupkan. Dia membuka meeting menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Ilman tersenyum mendengarnya. Lolita mempersilakan Ilman untuk memulai presentasinya. Ilman dengan fasih melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Tidak terlihat gugup, terlihat sangat mantap, penuh percaya diri. Lolita tanpa sadar menatap Ilman dan terpesona dengan Ilman. Satu persatu yang hadir di sana bertanya pada Ilman. Dengan penuh keyakinan Ilman menjawab pertanyaan mereka. Dia siapa sih? Kok aku baru tahu? Batin Lolita. Meeting berakhir. Lolita mengantar para peserta meeting ke tempat makan siang. Maaf pak, saya perlu waktu untuk membuat notulen meetingnya. Ucap Lolita pada laki-laki yang meminta Lolita membuat notulen. Kalau bisa besok sudah selesai ya, Bu. Silakan catat nomor HP saya. Lolita menyimpan nomor beliau di ponselnya. Panggil saja saya Pak Doni, ucapnya. Baik Pak Doni, nanti kita akan bayar kok, Bu. Hasil notulennya. Tidak usah, Pak. Rezeki jangan ditolak, Bu. Saya. Lolita tidak jadi bicara. Dia kepikiran dengan mobil Ilman yang lecet gara-gara dia. Dia tidak tahu berapa nominal yang harus dibayar untuk memperbaiki mobil itu. Usai makan siang, Ilman dan rombongannya pergi ke musala yang ada di hotel untuk sholat zuhur. Bisa-bisanya ada laki-laki seperti itu. Batin Lolita kagum. Lolita juga pergi ke musala untuk ikut salat berjamaah bersama rombongan Ilman. Lolita mengambil air wudhu, kemudian menggelar sajadah dan mengenakan mukena. Di depannya rombongan Ilman sudah meratakan shaf. Ilman maju untuk menjadi imam. Lolita terkejut, bukannya dia yang paling muda. Batin Lolita. Usai salat Lolita merapikan mukenanya. Ilman dan rombongannya beranjak dari posisinya. Mereka keluar dari musala. Saat Lolita keluar betapa terkejutnya Lolita. Ilman berdiri sendirian di depan musala seolah sedang menunggunya. Maaf ya Pak soal kemarin. Berapa saya harus ganti? Apa boleh dicicil? Tanya Lolita ketar-ketir. Apa saya terlihat sedang ingin menagih uang? Ilman balik bertanya dengan nada ramah seraya tersenyum. Lalu, saya mau bilang terima kasih sudah membantu saya hari ini. Soal mobil bagaimana? Sebenarnya sebelumnya saya tidak mengenali Bu Lolita. Karena waktu itu saya buru-buru. Lalu, tapi karena melihat cincin di jari manis Bu Lolita, saya jadi ingat, cincin khusus ya. Lolita langsung menatap cincin yang melingkar di jarinya. Cincin emas putih tanpa mata. Cincin yang dia pesan dari gaji pertamanya. Kok tahu? Tanya Lolita bingung. Ya karena biasanya perempuan suka cincin yang ada permatanya. Jawab Ilman santai. Apa itu artinya saya tidak seperti perempuan? Bukan seperti itu. Itu artinya ibu berbeda dari kebanyakan perempuan. Hah? Refleks Lolita. Maaf. Ucap Lolita sambil menutup mulut. Sudah nggak apa. Sama saya nggak usah terlalu formal. Bu.
Nanti staf saya yang akan urus pembayaran. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Ilman melangkah menjauh dari Lolita. Waalaikumsalam. Jawab Lolita terpaku. Lolita menghela nafas. Sepanjang dia ngobrol dengan Ilman, dadanya terus berdebar-debar. Lolita meraba dadanya. Tidak benar. Dia terlalu muda untukku. Gumam Lolita.